Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tributary area portal Y, berat portal analisis Y, dan juga rekap input bebannya pada sub arah Y gitu ya. Nah, di sini nanti template-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Namun sebelum itu, biar dapat gambaran lebih spesifik mengenai tributary area, maka aku coba menjelaskan dulu di luar Excel ya. Jadi uh, kita itu kemarin memodelkan struktur itu 3 dimensi ya, kurang lebih visualnya seperti ini. Ini ada kolom, ada balok, kemudian ada balok, ada kolom, kemudian dia bentuknya 3 dimensi, maka dia ada arah X dan arah Y gitu ya. Oke. Setelah itu di portal ini juga ada tumpuan jepit ya, dinotasikan seperti ini kurang lebih. Oke. Kemarin kita memodelkan struktur 3 dimensi. Nah, kemudian kita perlu menghitungnya secara portal ya. Nah, makanya itu nanti kita perlu menganalisis arah X, portal arah X sebagai berikut ya. Yang biru ini adalah arah X. Nah, kemudian satu lagi warna oranye ya. Warna oranye ini arah Y. Nah, di sini tuh ada plat ya. Plat itu kita misalkan beban merata seperti ini, yang mendistribusikan beban ke 4 baloknya kalau dia 3 dimensi. Nah, ini kurang lebih hasil pembagian ya antara X dan Y. X itu warna biru, Y itu warna oranye. Nah, nah X itu yang warna biru ini, Y itu yang warna oranye. Nanti dia desainnya kita modelkan di SAP 2000 tuh seperti portal ya. Portal itu apa? Portal itu terdiri dari 2 kolom dan 1 balok, dan juga ada tumpuannya gitu ya. Nah, nanti itu gini, dikarenakan kita ubah dia yang awalnya 3 dimensi jadi 2 dimensi, seperti ini sebagai contoh. Ini 2 portal aja ya, kemudian ada tumpuannya. Setelah itu si plat ini ya, plat ini tuh kita bikin dulu 2 dimensi ya. Misal platnya persegi panjang seperti ini, terus kita bikin dia terbagi menjadi 4. Caranya itu kita bikin dia ke arah sini sudutnya 45 derajat, sisi pendek dulu ya, ke sini arahnya 45 derajat juga tapi ke kiri. Ini kan kalau plat tuh ada sisi pendek ada sisi panjang, kalau dia persegi doang itu malah lebih gampang. Ini aku contohkan yang persegi panjang gitu ya. Terus sisi ini juga kita bikin dia 45 derajat tapi ke bawah, ini juga 45 derajat tapi ke kiri bawah. Itu dikonekin ya, kayak kalian bikin atap lah di AutoCAD. Nah, ini namanya pembagian beban plat ya ke 4 balok, atas bawah kiri kanan. Nah, ini yang kalian lakukan nanti pada AutoCAD. Jadi kalian perlu buat tributary area dulu 45 derajat, 45 derajat ke kiri, ke kanan, ke bawah, itu dikonekin ya. Bagaimana kalau platnya sebagai berikut, 3600 sama 4000. Nah,
teman-teman bikin dulu dari sisi pendek ya. Nanti sini 3600 ini sisi pendek kan dibanding 4000, teman-teman bikin sudut 45 derajat. Nah, ini juga 45 derajat lain gitu ya. Terus pertemuannya nanti tinggal di trim aja sampai dia ketemu seperti ini. Kemudian sisi sebaliknya juga. Kemudian setelah itu selesai tinggal dikonekin. Ya, bentuknya tuh umumnya ada dua ya. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk trapesium. Nah, segitiganya juga ada yang besar, ada yang kecil di satu balok nih ya. Besar dan kecil tuh dibedakan dalam satu balok nih. Ini balok B3 ada satu segitiga besar. Nah, kalau balok B2 ada dua segitiga kecil. Gitu ya. Nah, itu biar mempergampang ya dalam proses analisis. Teman-teman kasih juga notasi baloknya. Balok itu apa? Notasi ini itu didasarkan oleh estimasi dimensi ya pada perhitungan awal pada area sini. Nah, ini itu yang ini ya. Kalau dia 8,2 maka balok 1 dan seterusnya. Kalau dia 3,6 maka dia balok anak 2. Nah, balok induk anak sudah dijelaskan di video awal ya. Kemudian kita kembali ke sini. Ini itu yang nyentuh balok kan sisi sebelah sini ya. Yang nyentuh balok yang kita analisis. Sisi sebelah sini aja. Nah, kita perlu tahu luasan ini tuh berapa berdasarkan panjang dan tingginya gitu ya. Nah, nanti luasan ini itu dikalikan dengan dead load maupun live load plat lantai tersebut dan kita input di SAP 2000 ya sebagai beban segitiga. Selanjutnya itu selain ada beban merata juga ada beban titik. Nah, beban titik itu diperoleh dari apa? Beban titik itu diperoleh dari balok yang ini kasih warna biru tua ya. Balok ini ke kolom. Balok ini ke kolom gitu ya. Nanti dia visualnya seperti ini. Dia akan memberi beban ke kolom. Nah, balok ini juga itu dipengaruhi oleh berat plat. Gitu ya. Jadi berat plat ini yang sisi kiri ya, yang sisi bersentuhan langsung sama plat itu akan mendistribusikan ke balok. Setelah dari balok, kumulatif dari plat dan balok ini akan didistribusikan ke kolom dan dia dikonversi jadi beban titik khusus yang di kolom. Nah, khusus yang dari balok ke portal gitu ya. Gitu. Tapi ini nanti dibagi dua. Kenapa? Karena pembebanan ini ada dua arah ya. Dia membebani kolom yang ini, juga membebani kolom yang belakang. Dan mengapa dia dibagi dua? Nah, nanti detailnya akan disampaikan di pada saat perhitungan saja gitu ya, agar lebih paham bagaimana ini bekerja gitu. Oke, teman-teman setelah bikin ini, sederhana saja ya. Nanti teks ini bisa teman-teman copy dari sini. Nah, terus diubah aja sebagai berikut. Nah, setelah itu nanti ini di screenshot Windows Shift S, di screenshot semua ini. Terus hasil screenshotnya taruh di Excel sebagai berikut. Nah, di Excel teman-teman perlu menyesuaikan template ya. Dimana template-nya ini ada template trapesium, dan juga ada template segitiga. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu pada parameter input luasannya. Kalau dia segitiga, dia sebagai berikut, gitu ya. Dan kalau dia trapesium, dia sebagai berikut. Nah, perbedaan kedua itu kalau trapesium dia ada P2, ada P3. Nah, kalau segitiga dia cuma P1 aja. Hanya seperti itu. Dan untuk link-linkinnya
sebenarnya sama ya. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, kalau beban merata itu tidak ada kumulatif pembebanan di sini, tidak ada konversi pembebanan ya. Karena beban merata tuh satunya udah kilonewton per meter. Nah, kalau beban titik satunya perlu kita ubah dari kilonewton per meter ke kilonewton. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkannya dengan panjang balok. Singkatnya seperti itu, dan kita lanjut proses tributary areanya, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau tributary area itu tuh ada banyak sekali case di mana perbedaannya itu dapat menyebabkan kita perbedaan perhitungan lagi. Maksudnya apa? Misalnya bentuknya panjangnya segini, maka kita bikin template seperti ini. Terus kalau panjangnya berbeda lagi, kita bikin template lagi, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi di sini untuk arah Y, ini kebetulan masih sederhana ya. Nah, kalau aku pembagiannya sebagai berikut, bisa teman-teman lihat ya. Bisa di pause juga videonya, jika ingin menyamakan template-nya. Oke. Sudah selesai, kita lanjut ke sini dulu. Beban merata balok B1 kantor. Nah, teman-teman, nanti di sini itu pada bagian B, H, dan L, itu teman-teman wajib pakai rumus VLOOKUP ya. Agar apa? Agar meminimalisir kesalahan. Gitu ya. Karena ini nanti akan berubah terus sesuai dengan yang kita analisis gitu ya beratnya. Nah, caranya itu tinggal VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian linkkan ke nama balok. Nah, ini ya, VLOOKUP, buka kurung. Nah, klik ke nama balok. Nah, kemudian kalian lihat di sini di Excel kalian tuh titik koma atau titik dua atau koma aja. Nah, kalau di Excel ku titik koma, maka dari itu aku pencet titik koma ya. Nah, kemudian tabel array-nya ini teman-teman linkkan saja ke estimasi dimensi. Nah, terus blok semua ini. Itu jangan lupa dikunci ya, F4 atau dikasih dolar. Setelah itu titik koma lagi. Nah, tadi kan diminta nilai B ya. B, A, B itu L. Teman-teman lihat B itu di kolom keberapa? Di semua tabel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari itu kita input 6 di sini. Nah, jika dia salah, maka nanti false ya. Setelah itu hasilnya itu dibagi 1000 karena satuannya masih milimeter, kita konversi ke meter. Setelah selesai, ini kita scroll ke samping. Setelah itu rumus ini kita copy, paste di sini. Nah, terus kita ubah dia jadi 4 ya, yang ini tadi. Enter. Terus geser ke samping. Terus ini juga kita copy ke sini rumusnya, dan ini ubah jadi 2. Nah, kemudian ini bagi 1000-nya kita hilangkan. Karena dia satunya udah meter ya. Nah, 4 tadi ini, kolom keempat 1, 2, 3, 4, 2 tadi ini. 1, 2. Jadi inti VLOOKUP itu jika ini kita ubah jadi B2 misalnya. Nah, dia berubah juga BHL. Jadi fungsinya seperti itu untuk meminimalisir kesalahan. Nah, setelah itu ini di copy ke semua template ya. Untuk meng-cross check apabila perhitungan kita tuh udah benar atau belum inputnya. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini itu parameter input ya. Nah, caranya itu kita input dulu alas segitiga. Teman-teman lihat yang kita analis itu yang kotak ini. Trapesiumnya yang sebelah kiri ya, yang warna kuning sebelah kiri. Alas segitiga itu, maksud dari alas segitiga itu ini. Ini trapesium. Trapesium itu kita bagi jadi 3 area ya. Segitiga, kotak, dan segitiga.
alas segitiga tuh yang ini, tinggi segitiga tuh yang ini. Nah, alas sama tingginya itu sama, karena kenapa? Karena sudutnya itu 45 derajat, ya. Karena sudutnya 45 derajat, maka eh, tinggi dan alas dari segitiga kecil ini itu sama. Maka dari itu nanti teman-teman input ini ya, angkanya 1 meter 1 meter. Nah, ini sebenarnya tidak 1 meter ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini panjangnya itu 1,4, karena 2,8 bagi 2 itu 1,4. Ini kita input 1,4 meter. Nah, ini juga. Nah, kemudian panjang segi empatnya itu yang ini ya, dia ngeling ke tinggi segitiganya. Kemudian untuk lebar segitiga itu rumusnya itu ini ya, panjang baloknya ini, oke, dikurang dengan 2 kali dengan alas segitiga, kemudian enter. Nah, untuk berat jenis, parameter input selanjutnya itu berat jenis. Ini adalah berat jenis eh, beton ya, dalam satuan kilonewton. Ini kita copy ke sini karena itu sama sebenarnya. Oke, setelah selesai, maka kita lanjut ke sini. Nah, untuk P1 itu adalah luasan segitiga. Ini ya, hitungnya 1, 2, 3. Luasan segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Ini udah sesuai. P2 juga sama sebenarnya. Dan P3 itu tinggal panjang kali lebar. Terus RA ini adalah kumulatif dari semua ini. Lalu di enter. Bentar, ini habis baterai. Coba cas dulu. Oke, kita lanjut. RA tadi itu adalah kumulatif dari semua nilai P ini ya. Nah, selanjutnya MT itu adalah momennya. Kemudian QQ itu ini MT kali 8 bagi L kuadrat. Dia udah ngeling ya. Nah, ID. ID ini kita cukup inputnya sekali aja ya sebenarnya. Ini tinggal di copy-copy ke semuanya. ID ini itu QQ tadi dikali pembebanan plat lantai. Maka dari itu nanti pembebanan ini kita geser ke sini dulu ya, biar tidak jauh gesernya. Caranya itu ini kita geser ke sini. Nah, biar nggak jauh aja, sheet 1 dan sheet 2. QQ tadi ya, dikali dengan dead load plat lantai yang ini ya. Kemudian dikunci, jangan lupa kuncinya itu F4 atau dikasih dolar di kanan kiri hurufnya. Nah, itu ini tinggal copy ke sini. Nah, berbeda dengan atap. Atap kan itu bukan plat lantai ya. Atap itu adalah plat atap. Maka dari itu kita linkkan ke dead load plat atap F4. Nah, semua yang ditandain ini yang warna oranye ya, ini dia sifatnya tidak berubah linknya, atau linknya itu selalu sama untuk tiap tabel gitu. Nah, selanjutnya yang sama lagi itu apa? Yang sama lagi itu yang atap, live load plat atap. Nah, kalau yang plat atap itu KEQ dikali dengan live load plat atap, kita ke pembuanan ke ini ya, live load plat atap yang ini F4, jangan lupa dikunci setelah itu enter. Nah, ini itu rumusnya selalu sama, tapi angkanya belum tentu sama gitu ya, keempat ini. Nah, perbedaannya tuh di sini. Di sini itu menyesuaikan dengan fungsi ruangan. Di bawahnya, kalau berat balok itu sama rumusnya, tinggal lebar kali tinggi dan dikali berat jenis. Nah, untuk berat dinding itu juga berbeda ya. Berat dinding itu menyesuaikan di grid yang kita analisis ini, oke, ada dinding atau enggak, seperti itu kurang lebih.
Setelah itu selesai, kita coba ini ya. Oke, untuk yang bagian lantai atap, kan lantai atap tuh nggak ada dinding ya, maka dari itu nilainya selalu 0 untuk yang lantai atap. Nah, ini tuh sama rumusnya sama ini juga dan ini juga. Perbedaannya tuh di sini di KL ya, sama berat dinding. Jadi kita nanti mainkannya di sini, sama yang lain-lain mungkin ada pengalinya dan lain sebagainya. Oke, sebentar azan dulu. Oke, nanti KL ini itu kita input berdasarkan fungsi ruangan ya. Maka dari itu fungsi ruangan yang teman-teman telah bikin di AutoCAD ya, teman-teman screenshot dulu. Bentar ya, Windows Shift S, screenshot lagi. Kita screenshot agar kita dapat melihat ya fungsi ruangnya itu apa. Kita paste di sini. Kita kasih border aja biar lebih rapi. Nah, kita lihat pada grid ini, oke. Setelah kita dapat denah ruangan ya, berarti B1 ini akan dibebani ruangan kantor maupun trapesium kiri dan trapesium kanan. Nah, selanjutnya nanti trapesium kiri itu yang ini, trapesium kanan itu yang ini. Nah, ini itu rumusnya KEQ yang ini ya, dikali dengan pembebanan ruang kantor ya, berarti yang ini, terus di F4 enter. Nah, jangan lupa dikunci, yaitu ini kita copy ke sini. Karena apa? Karena sama ya kebetulan. Kemudian yang ini tadi udah dijelaskan, dan berat dinding. Nah, kita cek di sini itu kalau kita bahas kemarin ya di bagian estimasi dimensi, bukan di bagian pembebanan. Oke, berdasarkan apa ya, perhitungan berat dinding yang telah kita bahas di video pembebanan, maka nanti untuk tributary area portal ya, untuk portal ya atau balok yang di sini itu ada berat dinding ya, maka dari itu nanti ini sama dengan ke pembebanan dan ngelink ke berat dinding ini F4, kemudian dikunci. Kemudian lantai 24 juga ada dinding, kita copy aja rumusnya. Dan untuk lantai atap dia nggak ada dinding gitu ya. Setelah itu selesai, nanti ini tinggal di kumulatif ya, semua KD-nya, KL-nya, dan QU-nya. QU itu 1,2 KD kali 1 plus 1,6 KL. Setelah selesai, trapesium kiri, ini kita copy. Untuk trapesium yang kanan ya, nanti copy sini. Nah, perbedaannya itu pada KL ini perlu kita revisi ya rumusnya. Dia salah link. Perbedaannya itu pada ini. Nah, karena dindingnya tadi telah kita wakilkan oleh sisi sebelah kiri, dan nggak mungkin kita masukin sisi kanan juga ya, nanti dindingnya ke double, maka dari itu dindingnya cukup kita input sekali aja. Ini udah selesai, kita lanjut ke balok merata, beban merata balok B4 yang tengah. Nah, sekedar informasi, kalau B1 ini sama yang ini tuh sama ya bebannya, maka dari itu kita bikin sekali aja. Nanti hasil beban ini kita inputkan juga untuk balok bawahnya ini. Seperti itu. Lanjut ke yang tengah ini. Oke, yang tengah ini itu balok 4. Mungkin judulnya nanti teman-teman sesuaikan ya. Ini tuh balok induk, bukan balok anak. Untuk yang minor-minor, kesalahan minor seperti ini bisa diperbaiki langsung saja, nggak apa-apa. Beban merata balok B4. Di sini bebannya itu adalah beban trapesium ya. Kalau teman-teman lihat agak zoom dikit, ya bebannya trapesium. Nah, beban kuning ini dia punyanya koridor. Nah, koridor di sini ada sedikit penekanan khusus ya pada area ini. Nah, untuk tinggi segitiga, kelas segitiga, kalau yang
beban kecil ini itu tinggi segitiganya itu 1,4 ya. 1,4 tuh 2,8 bagi 2. 1,4 juga 1,4. Nah, L segitiganya ini bukan 8,2, tapi dia ngeling ke sini. Ya, lalu enter. Setelah selesai, ini diubah, kita copy ke samping ya. Nah, setelah itu IL-nya ini, ID kan udah berubah dan absolut. Di sini tuh tidak ada beban dinding. Nah, maka dari itu karena di koridor ya, nggak ada beban dinding, maka dari itu ini kita inputnya 0 saja. Seperti itu. Nah, ini kita fokus ke QL. QL itu karena dia koridor, lantai 1 dan lantai 2, 3, 4, atau di atas lantai 1 dia bebannya berbeda ya. Maka dari itu rumusnya itu adalah QEQ ini, oke, QEQ dikali dengan koridor lantai 1, mana ya? Nih, koridor lantai 1 dikunci ya. Nah, kemudian lantai 2-nya itu koridor di atas lantai 1. Kita linkkan ke sini, koridor di atas lantai 1. Kita cek lagi, linknya tuh masih salah tadi. Ini kita copy ke sini. Oke. Oke, lanjut. Nah, di sini ini kita copy ya, taruh sini. Sebenarnya kiri dan kanan nih template-nya sama. Karena dia kebetulan sama-sama banget dan tidak ada dinding juga di tengahnya. Jadi bisa teman-teman copy ya, kiri dan kanan. Lanjut ke area bawah ini, beban titik. Nah, beban titik balok B2. Grid 1. Grid 1 kan ini ya. Oke. Di sini itu kemarin beratnya tuh dinding plus jendela. Maka dari itu berat dindingnya ini, oke, kita input berat dinding plus jendela. Kita sama dengankan ke sini ya. Yang ini 6,29 dinding plus jendela. Oke, kita selesai. Di sisi itu yang sisi kiri ya, yang sisi kanan juga kan ada dinding plus jendela, maka dari itu dia sama, ada input juga. IL-nya ini dia ngelingnya ke kantor ya, karena masih ruangan kantor di sini. Maka dari itu di sini nanti linknya itu QEQ dikali dengan beban kantor yang ini. Nah, setelah itu selesai, kita cross check lagi rumusnya nih, karena tadi ngelingnya kurang tepat ya. Oke, ini idenya nih ada revisi ya. Oke, ntar tadi ngelingnya ke kantor ya, pembebanan kantor kali dengan pembebanan kantor. Tadi belum berubah ternyata. Ini copy ke sini, jangan lupa dikunci ya. Nah, tabnya sama, ini udah benar. Oke, setelah itu ini kita copy ke sini karena kebetulan sama ya live-nya nih. Setelah selesai, ini udah oke. Nah, parameter inputnya itu di sini kan beban segitiga ya. Beban segitiga ada dua segitiga ya, sisi kiri dan sisi kanan. Maka dari itu di sini tinggi segitiganya itu berdasarkan alas. Alasnya itu kan 2,8. Maka tingginya itu tinggal dibagi dua ya. Terus di sini itu teman-teman kali dua. Kenapa? Karena segitiganya ada dua. Ini kali dua, ini juga kali dua, ini juga dikali dua. Oke. Tinggal RA-nya itu adalah luasan dua segitiga tersebut. Oke. Setelah selesai, maka ini udah selesai semua. Harusnya kiri dan kanan sama ya. Kemudian ini ditambah ya, kiri dan kanan ditambah, kiri dan kanan ditambah, dan seterusnya. Nanti dia konversi ya dari kilonewton per meter ke meter. Caranya itu tinggal panjang baloknya ini dikali dengan QD-nya ini, sesuai dengan rumus ini. Setelah itu scroll ke kanan.
Nah, yang ini pastikan juga dia ngelink ke atas ini, ke balok ya, dan ide ini. Sesuai geser ke kanan. Oke, setelah selesai semua, kesalahan minor yang udah kita perbaiki juga ya, judul-judulnya. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, dari informasi kalau ini tuh bisa dipakai untuk sisi atasnya juga. Sama ya sebenarnya. Nah, lanjut ke B2. B2 ini kiri dan kanan. Bisa juga dipakai ke yang sisi ini. Grid 3 dan 4 gitu ya. Grid 3. Nah, konsepnya sama, namun perbedaannya itu yaitu tidak satu ruangan ya. Ada dua ruangan dengan fungsi ruangan yang berbeda. Maka dari itu ininya sama, ininya B2. Kemudian segitiganya kita kalikan dengan 2 ya, karena ada 2 segitiga. Sebentar, 1, 2, 3, 4. Ini, oh ya, ini nanti dibagi 2 udah bener, sedangkan ini tidak dibagi 2. Oke, nanti dijelaskan ya. Nah, ini jangan lupa dikali 2. Ini juga kali 2. Juga kali 2. Nah, setelah selesai, ini kita copy aja ya ke sisi sebelah sini. Ini juga paste. Nah, setelah selesai, di sini itu ada dinding. Maka dari itu kita input dindingnya sebelah sini. Di sini kenapa aku nggak input dinding ya? Karena dinding yang kumaksud itu full sebelah sini. Bentar, ini harusnya. Oke, ini kenapa nggak input dinding? Karena kan kita menganalisisnya tuh yang itu punyanya si koridor ya. Kalau yang ini punyanya si kantor. Koridor dan kantor. Jadi dinding yang ada di koridor itu nggak perlu kita masukin lagi dinding di kantor. Nanti dia ke double gitu ya. Nah, setelah selesai ini pengalinya tuh Q, jangan salah. Ini juga dikalinya ke Q. Nah, ini kenapa ada perbedaan? Karena ini dikalikan oleh koridor lantai 1 dan ini dikalikan oleh koridor di atas lantai 1. Nah, begitupun dengan ini ya. QL ini jangan sampai salah ngelink. Oke. Ini harusnya udah benar ini. Nah, setelah itu udah sesuai, ini ditambah 2. Ini juga ditambah semua. Ini dikali dengan baloknya. Ide kali balok, ini ide kali balok. Ini tadi bergeser ya. Terus scroll ke kanan untuk penyesuaian kesalahan minor tadi. Nah, setelah itu ini tidak dibagi 2. Kali ini kan dibagi 2. Kenapa? Karena kita hitungnya seperti ini. Dia mendistribusikan ke atas dan ke bawah. Kalau ini tidak kita bagi 2. Oke, kenapa tidak kita bagi 2? Karena kalau kita bagi 2, itu jatuhnya itu kan kita hitung ini untuk kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan. Kalau kita bagi 2, otomatis kita seolah-olah dapat satu segitiga aja di sini. Kan ini 2 segitiga kita bagi 2 ya. Jadi satu segitiga aja. Dan kan yang kita butuhkan 2 segitiga, sisi ini dan sisi ini. Nah, itulah mengapa tidak kita bagi 2 ya. Sesimpel itu. Nah, itulah mengapa perhitungan tributari ini sebenarnya sangat unik ya. Berbeda-beda tergantung case-nya. Setelah itu selesai, kita lanjut ke berat portal analisis Y. Nah, ini kebetulan sepertinya udah aku hitung. Nah, caranya itu kita ke analisis Y, B1. Kita cek dulu, portal Y itu ada berapa balok, B1 dan B4. Masukin B1 dan B4. Kemudian key D-nya ini, key D ini kita linkkan ke yang B1. Kita linkkan ke sini, berat balok B1. Jangan lupa dikunci F4, enter. Nah, jumlah balok B1 itu kan ada 2, 1 dan 2.
Maka itu ini inputnya 2 ya. Nah, setelah itu ini nanti kita linkkan ke kiri aja semuanya. Nah, gitu. Ini juga linkkan ke sini. Sini ya. Ini copy aja. Nah, sudah selesai ke B4. Nah, B4 tuh sama konsepnya. Ini kita linkkan ke balok B4 QD-nya aja. Berat baloknya. Yang ini 1,77. Nah, setelah itu lebar panjang baloknya tadi yang B1 itu kita linkkan ke ini ya. Ini 8,2 nih. Sedangkan ini itu linkkannya ke panjang balok B4. Nah, jumlahnya itu kita cek lagi balok B4 tuh ada berapa di portal ini. Ada satu aja ya. Ada tuh ini kita input satu. Oke, ini udah ngelink. Oke, kita input satu, enter. Selanjutnya ini. Nah, B dan H kolom itu kita linknya ke estimasi dimensi yang ini, kemudian dibagi 1000 ya. Setelah dibagi 1000 untuk L kolomnya atau ketinggian kolomnya itu 4 meter dan berat volume kolomnya itu berat volume beton ya. Nah, ini jumlah kolomnya kita cek ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Ada dulu ini kita input. Nah, dia diusahakan ngelink ke kanan ya. Jadi tinggal ubah sedikit saja sebenarnya. Nah, jika di template teman-teman itu ada banyak banget, teman-teman sesuaikan aja ya. Yang penting ada 2 balok dan 1 kolom dan juga kumulatif. Hanya itu aja. Nah, ini kenapa ada 3? Karena ada 3 lantai ya, 2, 3, 4. Dan jika ini teman-teman referensi atau tidak ada referensi ya, teman-teman ubah aja rumusnya, yaitu total ini tambah total ini tambah total ini. Di dalam kurungkan dikali dengan jumlah lantai. Ini juga sama, dan ini tinggal ditotalkan saja semua itu. Oke, setelah selesai kita mencoba rekap input beban sub Y gitu ya. Nah, di sini ini kita geser dulu ke sini biar kita geser-geser yang enak gitu ya. Nanti kasih foto yang berdasarkan AutoCAD ya di sini. Terus, nah di sini teman-teman lihat ada berapa judul teman-teman itu? Ada 1, 2, 3, ada 4 judul ya. Maka dari itu nanti sini ada 4 judul ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini aku linkkan aja judulnya tuh ya, sama dengan ke judul ini. Contohnya sebagai berikut, ini sama dengan ke judul yang pertama. Enter, dia akan spill seperti ini. Y2 dan titik 2 ini kita hapus saja. Enter. Nah, jika dia teksnya terlalu panjang ya, kita bisa urap teks di sini yang dibikin tengah biar lebih bagus gitu ya. Nah, setelah selesai, kenapa ini ada 2? Ini ada 2 karena kebetulan ada 2 template ya, kanan kiri. Nah, kalau di sini untuk beban titik kita cukup 1 kolom aja. Karena kenapa? Karena ini udah kita kumulatifkan di area ini. Ya, udah kita kumulatifkan di tabel kiri bawah itu. Udah kita konversi juga. Nah, cara inputnya ini sama dengan ini kide balok. Ini caranya itu tinggal kita zoom dikit ya. Ini ya. Biar kelihatan gitu. Ini sama dengan ini lantai 1 ya. Diingat lantai 1. Nah, kita masukin ini. Kide plus berat balok plus berat dinding. Nah, jangan lupa dikurangin, jangan dikurangin dulu ya. Bentar. Nah, ini hitung linknya ke sebelah sini. Yang ini. Oke, sudah selesai. Bentar. Dan ini di scroll ke bawah. Nah, bagaimana yang lantai 2 sampai 4? Kita linkkannya ke lantai 2 sampai 4. Berarti yang ini ya. Nah, enter. Ini juga enter. Nah, bagaimana lantai atap? Yang linkkannya ke lantai atap juga. Nah, setelah itu tinggal di scroll ke bawah.
Nah, ini kebetulan tidak perlu di timelapse ya, karena cuma 4 aja. Makanya itu aku coba input langsung aja. Tapi nanti ada note ya di akhir video. Nanti silakan dicoba pahami. Karena untuk beban merata itu tidak perlu dikurangin oleh untuk beban merata itu perlu dikurangin sama balok. Nah, sedangkan beban titik itu tidak perlu dikurangi balok. Oke, ini aku rekap-rekap dulu. Nah, setelah selesai ini tinggal di scroll ke bawah. Tapi nanti aja kita linkkan dulu sama dengan ya, lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3. Nah, ini juga lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3. Lantai atap maksudnya. Nah, setelah selesai ini tinggal di scroll ke bawah aja. Nah, ada hal yang perlu di notice, yaitu pada ini ya, bagian balok yang beban merata. Nah, ini perlu kita kurangi dengan beban balok. Karena kan portalnya itu atau baloknya itu udah kita bikin ya di SAP 2000. Nah, maka dari ini kita kurangkan dengan balok. Oke. Berat BJ balok ya. Ini kita copy aja. Daripada bolak-balik, ini kita copy aja. Minus dikurang ini. Ini paste, enter. Ini klik ini, paste, enter. Dan ini paste, enter. Nah, ini juga sama ya. Ini kurangin berat balok B4. Oke, berat balok B4 tadi yang ini ya. Ini kita kurangkan. Dan ini cukup. Oke, tutup. Ini kita delete. Kita kurangin semua maksudnya. Nah, setelah selesai, karena key-nya berubah, otomatis Q ultimate-nya berubah ya. Kita ketik aja 1,2D 1,2 dikali QD plus 1,6 kali dengan QL. Satu enter. Ini copy aja ke sini, copy sini, copy sini. Nah, ini juga ya. 1,2 QD plus 1,6 QL kali QL. Enter. Ini copy ke sini. Nah, lanjut PU kolom ini. Ini ke portal analisis ya. Ini sama dengan total beban lantai 1 dibagi dengan jumlah kolomnya. Enter. Ini juga sama, harusnya angkanya sama ya jika dia benar. Ini dibagi dengan ini. Enter. Nah, dia sama angkanya. Oke, setelah selesai ini sudah kita bisa rapiin ya di tabel ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang tributary area, portal Y, berat portal analisis Y, dan rekap input beban SAP Y. Nanti step selanjutnya itu kita ke pembahasan portal X-nya gitu ya. Dikarenakan durasinya udah cukup panjang, maka dari itu ini aku pecah jadi 2 part kemungkinan. Saya rasa cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.